Shalom. Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi, hari ini, Kamis, 15 Mei 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa, Pakem. Adapun tema dalam renungan hari ini adalah tetap mengabarkan Injil sekalipun berat. Dan kita akan mendasarkannya melalui Kitab Wahyu pasal 10 di ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita siapkan hati kita dengan merendahkan hati juga di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mengawali hari baru yang Kau beri. Kami belajar untuk sepenuhnya hanya berserah padamu dengan mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Mampukanlah dalam keterbatasan diri ini kami dapat mendengarkan, merasakan, untuk memahami dan kemudian melakukan firman-Mu di dalam kehidupan secara nyata. Hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama-sama kita melihat dari Kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-10 di ayat yang pertama atau ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi.
Tetapi pada waktu berbunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutnya ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan, dan mari bersama-sama kita akan merefleksikannya di dalam tema tetap mengabarkan Injil sekalipun berat. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan itu memang benar ya, enak untuk didengarkan. Namun, ternyata tidaklah mudah untuk dilakukan seutuhnya. Demikian tanggapan orang-orang ketika diminta memberikan penilaian tentang bagaimana mereka menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab terbuka dan masih berupa rahasia dalam Wahyu pasal 10 yang tadi kita baca di ayat 1 sampai 11 terasa memang manis di mulut Yohanes, namun terasa menjadi pahit di perutnya. Bersamaan dengan itu, malaikat yang bersuara nyaring memintanya untuk bernubuat lagi bagi bangsa-bangsa. Mungkin para nabilah yang paling tahu bahwa nubuat yang harus mereka sampaikan memiliki dua sisi. Nah, sisi yang pertama disebut sebagai sisi yang manis terasa, karena firman Tuhan selalu disampaikan demi terwujudnya damai sejahtera. Dan sisi yang satunya lagi, sisi yang pahit terasa, karena untuk mewujudkan damai sejahtera, firman Tuhan menuntut sebuah perubahan, pengorbanan dari setiap pendengarnya. Sederhananya dapat dikatakan bahwa semua orang bersukacita ketika mendengar kabar tentang pemulihan, tentang kebaikan, bahkan tentang kerajaan Allah. Namun, berapa banyak yang mau mengusahakannya, yang mau untuk mewujudkannya dalam hidup sehari-hari? Pada akhirnya, yang manis itu bisa jadi pahit ketika dicerna. Meski demikian, firman Tuhan baru berdampak apabila
kita bersedia menerima dua sisi yang ada, baik itu sisi manis ataupun pahitnya. Dalam hidup kita, menerima firman Tuhan seperti memakan gulungan kitab dalam penglihatan Yohanes. Firman Tuhan memberikan kehidupan. Firman Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan, tetapi juga menantang kita untuk mau hidup benar dengan bersedia meninggalkan dosa. Dosa di sini di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mudah memang untuk memulai, dan memulainya harus dari hidup kita secara pribadi. Memberlakukannya, menerima sepenuhnya firman Tuhan, dan belajar untuk memahami. Kalau sudah mau belajar memahami, maka kemudian akan tergelitik untuk melakukannya. Apa yang dilakukan? Ya seutuhnya firman itu yang terasa manis dan pahit dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Dan kita semua tanpa kecuali yang percaya dalam kebenaran firman Tuhan itu dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, untuk membagikan firman Tuhan di dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan hidup kita secara nyata atau dalam kehidupan, meskipun itu mungkin membawa berbagai konsekuensi. Baik itu tadi manis ataupun pahit, susah ataupun mudah, ringan ataupun berat. Dan yang perlu kita lakukan adalah berusaha. Dengan seutuhnya kita harus berserah pada Tuhan, karena Dia sendirilah yang akan memampukan kita untuk sungguh menerima firman-Nya secara utuh, bahkan mengabarkan firman Tuhan secara nyata di dalam kehidupan. Mari mulai dari diri secara pribadi. Hidup seturut dengan kehendak-Nya dalam berbagai keadaan. Tuhan membersamai kita. Dia merengkuh dan menolong. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini, dan mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, dan kami percaya kami tidak pernah sendiri untuk berjuang melakukan firman-Mu dalam hidup secara nyata, untuk menceritakan kehadiran-Mu di dalam laku kehidupan, untuk mengabarkan Injil damai sejahtera-Mu. Engkau selalu menolong. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi hari ini, Kamis 15 Mei 2025, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita semua untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain di sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.